baru ini kita mau recap dulu supaya kita bisa belajar apa sih dari kejadian-kejadian yang terjadi di tahun 2025 nih. Tadi kita bahas ya, karena di tahun 2025 ternyata ada peningkatan angka perceraian dari kalangan artis begitu ya, terutama di bulan Desember tuh atau akhir tahun itu mulai banyak tuh perceraiannya. Nah ini kan banyak yang mengatakan bahwa ini karena Jin Dasim lagi kerja keras banget nih gitu. Tadi Pak Ustadz sempat bilang bahwa tugasnya salah satu adalah membisikkan hal-hal buruk tentang pasangan. Nah tapi itu kan kadang satu paket ya, ketika di rumah lagi panas, tiba-tiba di luar tuh ada rumput hijau tumbuhnya subur banget gitu. Rumputnya hijau. Abu-abu ya. Iya, tiba-tiba ada yang... Atau lihat segala sesuatu yang seger jadi mendadak seger gitu ya. Iya, ada apa lagi Papam? Karena mau ingin ceritain aja kan. Enggak ada. Ya gimana Pak Ustadz? Ya intinya kalau misalkan ada godaan dari terutama laki-laki nih, laki-laki kan fitrahnya tuh laki-laki tuh paling nggak bisa tahan sampai namanya dikasih kelembutan dia. Oh, Karena dia hidupnya aja udah strike-nya kayak apa, di lingkungan kerja, lingkungan sosial seperti apa. Tiba-tiba ketika dia melihat istrinya marah-marah mulu, ngomel-ngomel mulu, sedangkan dia melihat di luar ada orang yang wanita yang lebih lembut sama dia, itu lama-lama dia bisa baper. Sebenarnya dia harus paham bahwa itu cobaan, tinggal dia mau nolak itu atau dia cobain gitu. Jadi cobaan itu kan harus dia pahami kalau itu cobaan. Sampai Anda mencoba-coba. Ini buat siapa nih? Ah, buat ya buat siapa aja. Aku mulai sekarang aku ngomongnya lembut ah. iya. Harus kayak gitu ya Pak Iya, Ustadz? kalau sama pasangan percaya deh, laki-laki tuh kalau dilembutin, seandainya dia punya banyak harta, kita minta beliin helikopter juga dibeliin sama dia. Dilembutin. Dilembutin, Mbak, pokoknya dilembutin gitu. Nggak bisa, laki-laki tuh kalau dilembutin tuh umumnya pasti begitu. Aduh. Benar nggak Pak Ustadz bahwa laki-laki itu juga suka kalau istrinya itu selalu atau sering ngomong iya, nurut-nurut Iya aja. betul, nah itu dia Nggak tuh. bisa dong, Bu, Sama itu. kepala. Nah, itu. Tapi gimana caranya Pak Ustadz? Gimana caranya Pak Ustadz bilang enggak tapi seolah-olah iya gitu. Kan saya bicara umumnya ya. Susah kan ya, Bo? Sebanget Lu ya. jangan diem aja dong, bantuin kakak. Jawab. Kata Papang aku gimana ya? Iya gue. Aku bingung jawabnya. Iya. Nah tuh gimana tuh Gimana Pak Ustaz? Ustadz? Iya, secara umumnya laki-laki emang senang sama yang wanita yang bicaranya lembut, terus patuh. Kan kata Nabi Muhammad SAW tuh, yang kalau wanita yang seperti itu bisa menyejukkan matanya dia. Kalau dia minta apaan aja pasti diberikan sama laki-laki Tapi itu. kalau capek Yang gimana? terbaik. Kan capek kadang-kadang Pak Ustadz. Iya, kalau Nyapu, ngepel apa gitu ya kan. oh iya, tapi itu kan kembali lagi kepada laki-lakinya ya. Kita juga berbicaranya kalau ada sesuatu hal yang menurut kita nggak siap, kasih tahu dengan lemah lembut juga, jangan ngegas. Intinya lemah lembut. Iya, Cuman pokoknya kalau tuh kayak gitu nih ya ngelihatnya nih ya. Sebagai nanti Jin Dasimnya nih, geng-geng Jin Dasim kayak bilang begini. Yang kelakuannya kita yang disalahin. Atau udah dimasukin apa kayaknya nggak enak terus kan ya. Boleh nggak kita bilang gini, sayang kamu udah pernah minum jus LPG belum? Tapi ngomongnya pelan, nggak boleh juga ya. Apa jus Iya, gas. Tapi di jus. Down. marah tapi tetap Iya. lembut ya. Kamu bikin aku meledak. Tapi benar juga poinnya Papam ya. Kalau kemarin itu perceraian yang disalahin jadi seolah-olah kok kayak Jin Dasim. Dasim Padahal kan kerja. Padahal tugasnya cuma kitanya. bisik-bisik doang. iya Padahal benar. Gitu kan. Kan Jin Dasim itu cuma ngebisikin, Nah. sama aja kayak kita dibisikin, yuk kita pakai narkoba yuk. Itu kan pilihannya ada di kita, pakai Iya, atau benar. enggak. Tetap di kita yang tanggung jawab. Udah deh ini. Coy. Gila. Ini mungkin bisa kita tarik benang merahnya ke skandal yang terjadi di tahun 2025 kemarin juga. Ini kan banyak tuh ya terkaitnya. Ya ini Inara masuk, bukan Inara Insanul itu masuknya di... Karena kita masukkan ke skandal karena ini kemudian jadi ramai begitu ya, bukan tentang pernikahannya tapi kemudian ada istri Beritanya, pertama isunya, yang marah, ada Jule juga yang Gila, Julai sih hebat lah udah. kok hebat. Ada aja gebrakannya. Iya. Jadi kalau menurut Papa hebatnya di mana? Ada aja gebrakannya. Oh ada gebrakannya gitu ya. Yang mana? Tiba-tiba Yang mana? Siapa gitu. Iya, betul. Kayak dia nggak tahan sama peboxing gitu. Oh. Sama Pak Ridwan Kamil juga gitu. Nih Pak Ustadz. Itu saja ya. Pak Ustadz, ya aku menanya dari sisi mana ya? Ini kalau kita ngomong soal sosial media lah dan pencitraan di publik gitu ya. Kalau kita lihat kan Pak RK kalau rumah tangganya kita lihatnya kan mesra banget sama istrinya apa segala macam. Tapi ternyata di sini itu ketika terbuka itu kan jadi kayak ih Lah kok gitu ya? itu mungkin salah satu yang bikin ramenya adalah karena kita melihat selama ini kok kayak nggak ada apa-apa gitu. Ah, kita
itu grup chat WhatsApp itu. Biar kita udah cocok-cocokan lagi gitu beritanya. Menggabung ya. Apakah ini aku jadi gini, ini apakah sebenarnya kalau ini mungkin godaan ya, atau mungkin tantangan dari cewek-cewek gitu, begitu ngelihat, wih, nih cowok postingnya mesra sama istri, wah, tantangan nih, gitu, jadi kayak gitu. Ustaz. Iya sih, bisa juga begitu ya. Itu si Jin Dasim lagi tuh jangan-jangan tuh. Itu dalam bentuk Jimmy. Entah kenapa kalau menurut aku nih, sorry itu aku nggak menyinggung siapapun ya. Mungkin dari dulu udah banyak yang namanya orang yang selingkuh, Iya. orang yang jadi selingkuhan. Iya. Tapi sekarang entah kenapa, ditambah lagi orang jadi kayak nggak ada malu untuk menjadi orang selingkuhannya. Menurut aku pribadi iya. Itu sorry correct me if I'm Misalnya, wrong. misalnya, gitu. misalnya. Ois, yang artinya. Misalkan. Yang artinya. Korek saya kalau saya salah. Oh salah ya. Colek maksudnya salah. Iya. Gitu. Colek me if I'm wrong. Iya. Gimana? Jadi itu kayak misalkan kalau ya kita lihat lah nggak usah nyebutin nama siapapun gitu. Inisial. Janganlah. Jadi selingkuhannya si ini terus gembar-gembor di media sosial. Flexing ya. Flexing. Jadi Itu kebanggaan jadi gitu ya. kebanggaan itu. Terus menurut aku kayak emang itu sesuatu yang membanggakan ya gitu. Kayak dulu, maaf banget nih, kita ada yang namanya cacat moral, let's say gitu. Oh dia udah cacat moral gini. Namanya let's say. Enggak, misalkan gitu. Ya kan ngomong yang bener aja ngomong yang jelas. Susah banget ngomong sama ibu-ibu ini. Gimana? Jadi misalkan kayak ada dulu yang namanya kita cacat moral, kita ngakuin kesalahan apa, itu udah jadi sebuah Label. kita. Tapi kalau sekarang itu udah menurut aku udah Biasa. kayak membaur, udah abu-abu. Wah, biasa lah gitu Labeling ya. itu iya gitu. Antara itu menjadi sebuah hal yang bisa dibanggakan atau seperti menjadi sebuah tujuan hidup kalau sekarang. Jadi kayaknya orang ngeliatnya bahwa kayaknya dia bisa begini, gue juga bisa dong. Ya itu tadi kan Iya. tadi fenomena ada grup WhatsApp Iya. itu berarti seolah-olah itu terorganisir Betul. begitu ya. Harusnya itu sebuah aib gitu, sebuah ketabuhan yang harus dijaga. Tapi akhirnya ini kita gabung yuk kayak gitu kan. Menurut aku ya itu ya. Oke. Pak Ustadz kalau memandang ini gimana kalau dari sisi Pak Ustadz? Kalau dalam Islam diajarkan jangan terlalu akrab sama Lawan jenis. perempuan lain yang lawan jenis gitu. Kita misalkan sebagai istri, kita melihat ada suami kita akrab sama teman kantornya atau apa, walaupun terlihat tuh cuma temennya aja gitu, atau apa itu kita harus protek Harus sebagai istri. dibatasin. Kamu nggak bisa kayak gitu dong. Itu boleh ya? Iya harus, Harus. cemburu tuh harus. Bahkan seorang laki-laki aja. Laki-laki dia nggak punya rasa cemburu terhadap istrinya yang punya teman misalnya laki-laki, itu bisa termasuk laki-laki dayus, nama nggak nyium bau surga. Oh, Jadi kayak kalau nggak laki-laki yang cemburu? laki-laki kalau dalam Islam nampanan tuh laki-laki lemah gitu. Aku nggak punya rasa cemburu terhadap misalkan ada laki-laki dekat dengan istri kita gitu. Itu kita harus protek. Begitu juga seorang istri ya protek juga suaminya, kasih tahu batasannya minimal diingatkan terus. Itu gitu. cara menjaga Kamu jangan dong, rumah jaga tangga. perasaan aku juga gitu. Dan kitanya juga ya, kalau kita nggak mau suami kita kayak gitu ya kitanya juga harus jangan ngelakuin kayak gitu. Oh, saat ini kan Begitu sebaliknya. kalau buat laki-laki gitu ya, sebagai makhluk yang ya itu tadi kan begitu dia keluar rumah, Iya. itu kan kayak dia menghadapi godaannya banyak. Apalagi kalau dia juga punya harta dan tahta. Ya kalau memang dia punya kelebihan harta gitu, makanya sebenarnya ketika orang tuh dikasih harta lebih sama popularitas gitu, kita semua dikasih jadi orang terkenal, orang mikirnya itu sebuah prestasi, sebenarnya itu ujian. Oh, itu ujian. Itu ujian sebenarnya. Dan kalau kita namanya dikasih ujian, sebagaimana dikasih musibah, kita berdoa dong, ya kan? Kalau kita dikasih ujian jadi orang terkenal, uangnya banyak, ya kita harus lebih berdoa lagi. Karena rata-rata orang ketika dikasih susah, banyak yang berhasil dikasih ujian kayak gini. Tapi ketika dikasih ke lapangan, banyak sekali orang yang nggak berhasil. Justru ketika dikasih ujian ke lapangan, jadi orang yang populer, banyak hartanya, jadi orang yang punya jabatan gitu. Justru ini banyak yang nggak lolos di ujian ini. Kalau susah mungkin kita semuanya punya fase seperti itu dan berhasil. Ya kan, tapi fase yang ini yang paling susah, yang paling sulit. Karena fase itu. iya angin badainya kenceng juga Orang gitu juga ya. kayaknya males sekali goda-goda gue, Bu. Makannya banyak. Aduh, di perempuan makannya banyak. Nggak bisa. Makan tumpah-tumpah. Lu nggak usah gitu. Tumpah-tumpah lagi. Iya, ada belepotan. Nggak bisa yang di perempuan nih gitu. Oke, kita masih akan kembali lagi, masih ada tema yang kita bahas di tahun 2025 kemarin adalah fenomena-fenomena viral ya. Ada kejadian-kejadian viral apa nih yang kalian ingat di sepanjang tahun 2025 yang seru, yang kemudian menjadi konten netizen juga di luar sana. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret Wow.